Oke, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan. Hari ini kita sudah sampai di makan malam terakhir, Matius 26, Markus 14. Materi masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan. Makan malam terakhir. Tiba saatnya untuk merayakan Paskah. Yesus menyuruh dua muridnya. Katanya kepada mereka, "Pergilah ke kota. Kalian akan menjumpai seseorang yang membawa sebuah tempayan berisi air. Ikutlah dia. Ia akan menunjukkan ruangan yang luas di lantai atas. Siapkanlah perjamuan malam di sana." Maka pergilah murid-murid Yesus ke kota. Mereka pun menjumpai tempat seperti yang Yesus katakan. Lalu mereka menyiapkan perjamuan Paskah. Di sore hari, Yesus tiba bersama 12 muridnya. Saat mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memotong-motongnya. Ia memberikan potongan roti itu kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah dan makanlah, ini adalah tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan. Ia mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka. Mereka semua meminumnya. "Ini adalah darahku yang tertumpah untuk menebus dosa banyak manusia," kata Yesus. Lalu mereka menyanyikan sebuah lagu dan pergi ke Bukit Zaitun. Oke. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Dan pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Ia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Jadi Allah turun ke dunia dalam rupa manusia. Ya. Ingat, dia nggak pernah berubah jadi manusia. Ya, Allah itu nggak berubah. Dan kalau misalkan waktu itu dia berubah jadi manusia, otomatis Allah Tritunggal sempat bubar. Dan itu sudah nggak mungkin juga. Jadi ketika anak Allah ini turun ke dalam dunia, dia hanya menyelubungkan keilahiannya di balik rupa manusia. Ya, dia mengambil rupa seorang manusia yang bernama Yesus. Dia melakukan semua perintah-perintah Bapanya di Perjanjian Lama dengan sempurna. Mestinya kita manusia yang melakukan itu, betul? Tapi kita nggak mampu karena Adam yang dianggap sebagai wakil manusia jatuh dalam dosa. Ya. Dan kita, ya karena dia dianggap wakil manusia, kita semua ternoda gara-gara dosa itu. Ya, kita jadi punya yang namanya dosa waris. Ya, dosa warisan dari Adam. Tapi ini bukan, dosa ini bukan muatannya bukan muatan dosanya yang diingin ke kita, kena ke kita, tapi itu hanya kecenderungan manusia untuk melakukan dosa. Jadi manusia tuh semenjak saat itu manusia cenderung keinginan hatinya tuh selalu ingin berbuat kejahatan, selalu ingin melakukan dosa. Kalau kamu lihat orang, memang kelihatannya dia baik, dia bisa beramal, bisa ngasih ini itu, kelihatannya dia baik. Tapi yang dimaksud di sini itu kecenderungan hati mereka.
kecenderungan pikiran kita, kecenderungan hati kita itu selalu cenderung pada dosa. Jadi kita, dan karena Tuhan Allah itu sempurna, ya, dia bikin hukum, pasti dia mau hukum itu dilakukan dengan sempurna. Jadi sudah nggak mungkin kita manusia benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi Yesus yang melakukan itu semua bagi kita, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan dengan mengandalkan kebenaran Yesus, ya. Sampai hari yang ditentukan dia datang dengan sukarela. Ini dia sudah dalam Yerusalem nih, kemarin kita belajar kan, dengan sukarela dia masuk ke Yerusalem. Dan ini mereka ini lagi makan Paskah, tapi Paskah Yahudi. Ingat, Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen beda. Kalau Paskah Yahudi itu dulu itu mereka merayakan hanya 3 jam, dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Lalu pergantian hari, kalau di Yahudi pergantian harinya itu jam 6 sore. Pergantian hari masuk hari raya roti tak beragi selama 7 hari. Gitu kalau orang Yahudi. Tapi kalau kita Paskahnya tuh jatuh pas di hari kebangkitan Yesus, di hari pertama, jadi di hari Minggu. Nanti. Nah, hari Jumatnya itu kita rayakan sebagai Jumat Agung, kematian Yesus. Nah, ini Yesus lagi makan Paskah. Ini diperkirakan Kamis malam. Ya, jadi Kamis malam tuh kalau menurut hitungan Yahudi itu sudah hari Jumat. Kan dia pergantian hari kan jam 6 sore kan. Nah, kalau Yesus nih makan jam 7 sore aja, jam 7 malam aja di hari Kamis. Kalau kita di hari Kamis. Mereka itu sudah makan di hari Jumat. Pas di hari Paskah. Mereka ini makan. Ya. Makan Paskah. Malamnya mereka ke Taman Getsemani dan Yesus ditangkap. Di sini Yudas sudah. Nah, ini Papi jelasin ya. Ini mereka ada dua kali perjamuan. Yang pertama perjamuan Paskah ya Yahudi sesuai tradisi mereka, ya sesuai perintah Tuhan untuk makan Paskah. Nah, perjamuan yang kedua dinamakan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Yang biasa kita lakukan, kamu belum boleh kan, kamu belum ngerti ya. Biasa kita makan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Itu perjamuan kudus. Itu nih pertama kali perjamuan kudus itu diadakan oleh Tuhan di hari Paskah Yahudi. Ya. Jadi 2 kali Yesus ini mengadakan perjamuan. Ya, terus dan Yudas ketika Yesus mengucap berkat yang kedua kali, ketika dia mengangkat roti, ya, Yudas dapat roti itu. Tapi setelah dapat roti itu Yudas pergi. Ini di Yohanes 13 ayat 30. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Ya. Jadi Yudas cuma dapat roti, tapi dia nggak dapat anggur yang adalah simbol dari darah Kristus yang dicurahkan untuk ya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yudas nggak dapat ini. Ya, ingat. Makanya Yudas itu dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai orang yang ditentukan binasa. Ya. Pertama, kemarin kita belajar bahwa Yudas tidak mandi, ya. Dia hanya dibasuh kakinya saja. Jadi karena Yesus bilang tidak semua dari kamu sudah bersih, salah satu itu dia menuju pada Yudas. Tapi Yudas hanya dibasuh kakinya aja. Itu hanya berarti waktu itu hanya dapat lambangnya aja, hanya dapat jasmaninya aja, nggak nolong gitu loh. Ya. Ingat, mandi adalah lambang pertobatan, penerimaan Yesus, keselamatan. Jadi Yudas nggak dapat itu. Yudas juga nggak punya buah, ya.
Terakhir dia bertobat juga buahnya salah, dia malah lebih memilih untuk bunuh diri. Ingat, keselamatan hanya karena iman, tapi keselamatan yang sejati selalu diikuti dengan perubahan buah. Ya, kalau buahnya jelek, jahat, gak mungkin dia diselamatkan karena buahnya gak baik. Yesus bilang pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, gak mungkin sebaliknya. Oke? Jadi Yudas setelah menerima roti, dia pergi ya, perjamuan kudus ya, di Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah perjanjian. Waktu itu, ketika murid-murid mendengar kata-kata Yesus ini, mungkin saat itu juga murid-murid itu pada loncat. Wih, inilah darahku, darah perjanjian. Kenapa kok murid-murid pada kaget? Tapi pasti percaya waktu itu murid-murid pas pada kaget semburat. Kok bisa? Wah, ini apa ini ya? Di zaman Yeremia ya, Nabi Yeremia itu berapa ratus tahun sebelumnya, ditulis di Yeremia 31 ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, ingat, tahu kamu pelajaran Israel keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini perjanjian yang baru nih. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, ya. Karena perjanjian yang pertama telah mereka ingkari. Perjanjian yang baru. Kenapa mereka bisa loncat ngedenger Yesus ngomong bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Murid-murid pasti mengingat pada zaman Yeremia. Ngerti? Perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama ya, itu disahkan oleh Musa dengan menggunakan darah binatang. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan di Yeremia dikatakan, ya, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini perjanjian yang disahkan oleh Musa dengan menggunakan darah binatang. Perjanjianku itu telah mereka
ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Orang Yahudi pasti tahu ayat ini. Perjanjian, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Dan itu disahkan oleh Yesus ketika dia mengadakan perjamuan kudus di hari terakhir dia mau disalib. Gimana murid-murid gak kaget? Perjanjian baru ini menunjuk pada gereja. Perjanjian yang baru itu punya gereja, bukan lagi punya orang Israel, karena mereka sudah mengingkari perjanjian yang lama dan mereka mengingkari Yesus. Jadi hak itu diberikan ke gereja. Jadi bangsa pilihan itu bukan Israel lagi, melainkan kita, gereja. Kamu mesti tahu ya, gereja itu seperti apa sih? Dan beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin. Di perjanjian yang lama, Tuhan menulis Taurat itu di 2 batu. Tapi di perjanjian baru, Tuhan menulis Tauratnya di hati kita. Jadi ingat, lahir baru itu suatu peristiwa ketika Tuhan mengganti hati kita yang terbuat dari batu diganti dengan hati yang terbuat dari daging, atau kitab Indonesia menulisnya hati yang taat. Ketika hati itu diganti dengan hati yang baru, Tuhan menaruh rohnya dan dia menulis Tauratnya di dalam hati kita, menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini gereja. Ya. Jadi kalau dulu Tuhan tulis di batu, di perjanjian baru Tuhan tulis di hati kita. Taurat itu menunjuk pada hukum-hukum Tuhan, terutama pada 10 firman Tuhan, hukum moral. Ya. Jadi itu semua sudah tertulis di hati kita. Ya. Bayangin tuh, kamu mesti ngerti ini. Tuhan sampai tulis itu di hati kita. Dulu dia cuma tulis itu di batu loh, di bangsa pilihannya itu. Ya. Dia tulis itu di batu, bukan di hati bangsa pilihannya. Tapi di perjanjian yang baru dia tulis di hati kita, di hati bangsa pilihannya. Ingat, bangsa Israel memang bangsa pilihan. Nah, tapi karena mereka nggak percaya, hak itu diberikan kepada gereja. Nanti kamu baca, nanti kapan kita belajar dari kitab Roma tuh, Roma 9-11 kalau nggak salah. Yang diberikan kepada gereja karena mereka menolak Yesus dan mereka mengingkari perjanjian yang lama. Ya. Itu ditaruh di hati kita. Jadi kamu mesti ingat betapa privilege-nya kita. Ya. Jadi nggak semua orang Israel menolak Yesus. Ngerti? Ada orang Israel yang percaya pada Yesus. Waktu di zaman Yesus sampai sekarang tuh ada orang-orang yang percaya. Ya. Nanti sampai genap orang Israel itu, sampai semua genap orang Israel yang dipilih sama Tuhan itu percaya. Nah, itu baru tiba hari kiamat kalau menurut Alkitab. Jadi kita ini hanya tinggal menunggu sisa-sisa dari orang Israel. Ya, dikatakan orang yang
berasal dari Israel, nggak semuanya orang Israel. Itu ada di Roma 9. Jadi itu menunjuk pada Israel rohani. Israel pada orang-orang yang mempunyai iman yang sama dengan iman Abraham. Mungkin kamu sekarang masih bingung, nanti kita akan belajar dari kitab Roma kapan-kapan ya, kalau ini sudah selesai, ini kan sudah hampir selesai ya. Nanti kita akan belajar dari kisah para rasul tentang penyebaran agama Kristen. Baru nanti kita akan belajar dari surat Roma ya. Makanya setiap hari masih panjang pelajaran kamu ini tentang Injil. Nggak bakal habis, mungkin sampai kita mati nggak bakal kita habis ngebahas tentang Injil. Tambah lama tambah menarik, Tuhan tambahin terus ya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi gak usah lagi, kata Tuhan, orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenal Tuhan. Jadi maksudnya bukannya kita gak usah belajar gitu. Ya, tapi orang-orang yang hatinya sudah diganti, sudah dituliskan Taurat Tuhan ya, itu kamu kalau diajarin ya, itu gak susah gitu. Gampang. Jadi kamu diajarin karena kamu sudah punya Roh Kudus, hati kamu sudah diganti yang baru, kecenderungan kamu sudah beda, ya kan? Kamu sudah dikasih Roh Kudus. Hanya kita masih tinggal di tubuh yang belum ditebus, daging yang belum ditebus, daging yang masih punya habit dosa, makanya kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kita punya Roh Kudus, hati yang baru, Taurat. Nah, mestinya kita gampang kalau diajarin gitu. Kayak kamu itu mestinya gampang. Kalau kamu memang benar-benar punya Roh Kudus. Nggak perlu kamu sekolah sampai jadi doktor teologi atau S2 teologi, nggak perlu. Kalau kamu punya Roh Kudus, Tuhan tulis Tauratnya di hati kamu yang baru, ya, kamu gampang diajarin. Untuk mengenal Tuhan itu sangat gampang. Buah kamu tuh pasti akan berbuah. Ngerti? Kalau kamu belajar tentang lahir baru, tentang apa yang Tuhan kerjakan buat gerejanya, buahnya itu sudah pasti. Kita ini ranting itu pasti berbuah. Karena kalau nggak berbuah, dipotong, dibuang ke dalam api, kata Yesus. Ngerti? Ya. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa bisa Tuhan bilang aku mengampuni salah mereka dan tidak mengingat lagi dosa mereka? Karena apa yang Yesus kerjakan di Kalvari, di kayu salib. Ya. Kenapa sih kita nih bisa diampuni? Karena Yesus ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri di kayu salib sampai dia mati kayu salib. Jadi kita nih diampuni, ya, kita diselamatkan bukan karena orang Roma menyiksa Yesus, bukan karena orang Yahudi memfitnah Yesus sehingga dia disalib, bukan karena Yudas menjual Yesus, bukan. Ya, kita diselamatkan karena Bapa di surga menikam dan meremukkan anaknya sendiri di kayu salib. Kita diselamatkan karena Yesus ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri di kayu salib. Ya. Itulah yang membuat kita diselamatkan, diampuni, dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kenapa Yesus harus ditikam dan diremukkan? Untuk memuaskan keadilan. Jadi keadilan Tuhan ini penting. Inti dari Injil itu bukan dosa, tapi keadilan Tuhan. Sifat adil Tuhan itu inti dari dosa. Ya. Karena Tuhan adil, ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, sedangkan manusia itu jahat, pendosa, seterunya Tuhan, pembenci Allah.
manusia harus dihukum. Karena Tuhan adil. Even walaupun Tuhan tuh kasih, tetap kasihnya dia tuh harus menghukum. Ya, kalau keadilan kalau karena dia keadil dia harus menghukum, terus karena dia kasih dia tidak menghukum, berarti kasihnya dia itu korup. Tuhan nggak mungkin menyangkal dirinya sendiri, walaupun dia kasih tapi dia tetap adil, dia harus menghukum kita orang berdosa. Ya. Jadi kalau kita bicara ada orang yang diselamatkan, ditentukan selamat, dan ada orang yang ditentukan binasa, ya, Tuhan menentukan manusia selamat itu karena kemurahan dia. Tuhan menentukan manusia binasa itu karena keadilan Tuhan. Karena Tuhan melakukan perbuatan yang adil. Kita manusia semua berdosa. Jadi inti dari Injil itu keadilan Tuhan, bukan dosa. Ya, karena keadilan Tuhan itu dia harus menghukum. Yesus diutus, ditikam dan diremukkan untuk memuaskan keadilan Bapaknya dan merubah murka Bapaknya menjadi damai. Disitulah belas kasihan tercurah buat manusia. Jadi inti dari Injil itu adalah keadilan Allah, ya, bukan dosa. Keadilan Allah. Itu ada dari Roma 3 mungkin ayat 25, 26, 27. Ya. Ini sudah menit ke-26. Ya, kita akan jumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.